Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Gunawan, telah mengikuti pelatihan Certified Public Speaking yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan Well Done Skill. Setelah mengikuti pelatihan, saya merasa sangat berkesan dan memuaskan mengikuti pelatihan Certified Public Speaking ini. Materi yang diajarkan begitu relevan dan praktis, terutama tips dan trik dalam membuat materi yang efektif. Teknik dasar mengolah vokal dan sikap berbicara benar-benar membantu saya mengingatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan publik. Saya sangat senang belajar tentang strategi personal branding sebagai public speaker. Hal ini membuka wawasan tentang bagaimana membangun citra profesional yang kuat. Optimalisasi body language, micro expression menjadi highlight lainnya. Memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana gestur tubuh dapat mempengaruhi komunikasi. Rahasia mengatasi grogi dan nervous, hitungan menit benar-benar berguna. Dan saya merasa lebih siap menghadapi tantangan berbicara di depan banyak orang. Materi dasar 5 hukum komunikasi efektif memberikan dasar yang kokoh dan teknik membangun kedekatan dengan audiens secara teknik percakapan yang menghipnotis audiens membawa presentasi saya ke level berikutnya. Teknik rahasia expressive communication juga memberikan dimensi baru dalam menyampaikan pesan dan penuh dampak. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai situasi berbicara di depan umum. Saya berharap dapat terus mengasah keterampilan ini dan menjadi public speaker yang lebih berkualitas. Terima kasih kepada para fasilitator yang sangat kompeten dan memberikan pengalaman belajar yang luar biasa. Berikutnya, saya akan menyampaikan cerita inspirasi dan motivasi sebagai persyaratan dalam pelatihan Certified Public Speaking dengan judul Air yang Pahit. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan sesakma. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya. Ujar Pak tua. Pahit sekali, jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum. Mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampainya di sana, Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. Coba ambil air dari danau itu dan minumlah. Saat si pemuda merenggut air itu, Pak tua bertanya lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut si pemuda. Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu? Tanya Pak tua itu. Tidak, sahut pemuda itu. Pak tua itu tertawa sambil berkata, anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Tak lebih, tak kurang, jumlah dan rasa pahitnya pun sama, memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat bergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi, saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang dapat kita lakukan. Luaskan, perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Salam hebat luar biasa. Terima kasih.